Bagaimana jika penuaan bukanlah garis lurus yang tak terelakkan, melainkan arus energi yang bisa diputar balik, perlahan, senyap, namun pasti. Di sebuah naskah Tao kuno yang jarang dibuka, tertulis sebuah kalimat sederhana namun mengusik. Waktu mengikuti napas mereka yang menguasai energi. Kalimat ini bukan puisi, ia adalah petunjuk. Sejak awal peradaban, para penjaga pengetahuan memahami sesuatu yang perlahan kita lupakan. Tubuh manusia bukan sekadar daging dan tulang, melainkan medan energi yang hidup. Dan penuaan, keriput, kelemahan, kemunduran, bukan hanya akibat waktu, tetapi akibat aliran energi yang tersumbat, terbalik, atau terkuras tanpa disadari. Para tetua tidak melawan waktu dengan ramuan atau obsesi awet muda. Mereka mengubah cara energi bergerak di dalam diri mereka. Bayangkan tubuh Anda seperti sungai kuno. Ketika alirannya jernih dan mengikuti jalur alamiahnya, kehidupan di sekitarnya tumbuh subur. Namun ketika arusnya dipaksa, dibendung, atau dibiarkan kering, sungai itu menjadi sumber kehancuran. Penuaan, dalam pandangan ini, bukan musuh, ia adalah gejala. Dan setiap gejala memiliki sebab yang bisa disentuh, dirasakan, dan dipengaruhi. Dalam video ini, kita tidak akan berbicara tentang keajaiban instan atau janji kosong. Kita akan menyingkap gerakan energi kuno, gerakan yang tampak sederhana, hampir terlalu sederhana untuk dipercaya, namun telah diwariskan diam-diam melalui tradisi Tao, Tantra Timur, dan praktik esoterik internal lainnya. Gerakan yang tidak mengandalkan kekuatan otot, melainkan kecerdasan kesadaran. Bukan latihan keras, tetapi penyelarasan halus. Anda akan diajak memahami mengapa para praktisi kuno tampak menua lebih lambat, mengapa vitalitas mereka bertahan bahkan saat usia bertambah, dan yang terpenting, bagaimana prinsip yang sama masih bisa diterapkan hari ini di dalam tubuh Anda sendiri. Ini bukan tentang menjadi muda kembali dalam pengertian dangkal. Ini tentang mengembalikan arah, membiarkan energi yang selama ini jatuh ke bawah kembali naik. Dan ketika itu terjadi, waktu pun secara perlahan mulai berubah sikap terhadap Anda. Jauh sebelum istilah anti-aging diciptakan, peradaban kuno telah memandang penuaan sebagai persoalan kosmologis, bukan biologis semata. Dalam Taoisme klasik, khususnya teks Dao De Jing dan risalah internal alkimia, Neidan, usia tidak diukur oleh jumlah tahun, tetapi oleh kualitas Qi, energi hidup, yang beredar di dalam tubuh. Seorang manusia dianggap tua, bukan ketika rambutnya memutih, melainkan ketika energi esensialnya, Jing, terus mengalir keluar tanpa pernah dipulihkan. Para pertapa Tao di pegunungan Wudang mencatat bahwa kebanyakan manusia hidup terbalik. Energi vital mereka terus jatuh ke bawah, terkuras oleh emosi, stres, hasrat tak sadar, dan pola napas yang dangkal. Sebaliknya, mereka yang menua dengan anggun adalah mereka yang mempelajari seni membalik arus ini, mengembalikan energi ke pusat, ke tulang belakang, ke otak, dan ke organ-organ halus yang mengatur regenerasi. Di India kuno, gagasan serupa muncul dalam Tantra dan Yoga awal. Dalam teks Hatha Yoga Pradipika, terdapat pernyataan samar namun penting. Mereka yang mampu menahan aliran ke bawah akan menaklukkan kematian. Yang dimaksud bukan kematian fisik secara literal, melainkan kematian vitalitas, pelapukan bertahap kesadaran dan tubuh. Di sini, energi prana dipahami sebagai kekuatan yang, jika dibiarkan mengikuti gravitasi kebiasaan, akan mempercepat peluruhan. Tetapi jika diarahkan kembali ke atas melalui saluran pusat, sushumna, tubuh memasuki keadaan pemulihan mendalam. Bahkan dalam tradisi Mesir kuno, para pendeta menyimpan pengetahuan tentang tulang cahaya, sebuah metafora untuk sistem internal yang hanya aktif ketika tubuh selaras dengan ritme kosmik. Firaun tidak hanya diawetkan setelah mati. Selama hidup, mereka menjalani ritual gerakan dan pernapasan untuk mempertahankan hubungan antara tubuh fisik dan tubuh energi. Benang merah dari semua tradisi ini jelas, penuaan bukan takdir mutlak. Ia adalah hasil dari arah,
arah energi, arah kesadaran. Dan kebijaksanaan kuno sepakat bahwa siapapun yang mempelajari seni membalik arah tersebut dengan lembut, sadar, dan konsisten akan mengalami waktu secara berbeda. Sekarang kita memasuki wilayah yang dahulu hanya diajarkan dari guru ke murid dalam keheningan dan pengamatan langsung. Jangan bayangkan ini sebagai olahraga atau ritual mistis yang rumit. Gerakan energi kuno bekerja justru karena kesederhanaannya. Yang dibutuhkan bukan tenaga, melainkan kehadiran penuh. Prinsip dasarnya satu, energi mengikuti perhatian. Kemana kesadaran Anda diarahkan, kesanalah aliran kehidupan bergerak. Langkah pertama, menghentikan kebocoran energi. Duduk atau berdirilah dengan tulang belakang tegak namun rileks. Banyak orang mengira postur hanyalah soal estetika, padahal ia adalah saklar utama energi. Tulang belakang adalah poros waktu biologis Anda. Ketika ia runtuh, energi jatuh. Ketika ia sejajar, energi punya jalan untuk naik. Tutup mata perlahan. Perhatikan napas tanpa mengubahnya. Dalam tradisi Tao, ini disebut mendengarkan napas. Anda tidak mengatur, tidak memaksa, hanya mengamati. Dalam beberapa menit, napas akan secara alami melambat dan menjadi lebih dalam. Inilah tanda pertama bahwa tubuh mulai berhenti membocorkan energi. Langkah kedua, gerakan mikro yang mengubah arah. Tarik napas perlahan melalui hidung. Saat menarik napas, bayangkan energi naik dari dasar tulang belakang, mengikuti kolom tengah hingga ke puncak kepala. Jangan memvisualisasikan cahaya berlebihan, cukup sensasi naik, seperti arus hangat yang lembut. Saat menghembuskan napas, jangan biarkan energi jatuh kembali. Inilah kesalahan umum. Sebaliknya, rasakan energi menyebar ke seluruh tubuh, terutama ke organ dalam dan tulang. Seolah-olah tubuh Anda meminum energi itu. Gerakan fisiknya sangat kecil, sedikit mengencangkan dasar panggul saat menarik napas, lalu melembutkannya saat menghembuskan napas. Dalam yoga, ini dikenal sebagai mula bandha. Dalam Taoisme, ia adalah segel energi. Tanpa segel ini, energi selalu bocor ke bawah. Langkah ketiga, membalik kebiasaan internal. Latihan ini dilakukan 10-15 menit setiap hari. Namun perubahan sesungguhnya terjadi di luar sesi latihan. Setiap kali Anda merasa lelah, cemas, atau emosional, perhatikan kemana energi Anda bergerak. Biasanya ia jatuh ke dada, perut, atau pikiran yang berputar. Alih-alih melawan emosi, arahkan napas ke tulang belakang. Ini bukan penekanan, melainkan pengalihan. Seperti mengubah arah sungai kecil sebelum ia menjadi banjir. Dalam minggu-minggu awal, banyak praktisi melaporkan tidur lebih dalam, wajah tampak lebih segar, dan pemulihan tubuh yang lebih cepat. Ini bukan kebetulan. Ketika energi berhenti jatuh, tubuh masuk ke mode perbaikan. Hormon stres menurun. Sistem regeneratif diaktifkan. Namun yang paling halus adalah perubahan persepsi waktu. Hari terasa lebih panjang. Kelelahan tidak lagi menumpuk seperti sebelumnya. Inilah tanda bahwa penuaan, sebagai proses energi, mulai melambat. Hambatan terbesar bukan fisik, melainkan mental. Pikiran akan berkata, ini terlalu sederhana. Ingatlah, alam selalu bekerja melalui prinsip yang sederhana. Kompleksitas adalah ciri manusia, bukan kebenaran. Jika sulit berkonsentrasi, jangan memaksa fokus. Kembalilah ke sensasi tubuh. Energi lebih mudah dirasakan daripada dipikirkan. Latihan ini bukan tentang menaklukkan tubuh, tetapi berdamai dengannya. Dan ketika tubuh merasa didengar, ia berhenti menua dengan cara yang sama. Ketika Anda mulai mempraktikkan gerakan energi ini secara konsisten, perubahan pertama yang terjadi bukanlah pada cermin, melainkan pada rasa berada di dalam tubuh. Banyak orang hidup seolah-olah kesadarannya menggantung di kepala, terputus dari tubuh. Inilah kondisi di mana penuaan dipercepat, energi terfragmentasi,
sistem internal bekerja tanpa koordinasi. Saat arah energi dibalik, fragmen-fragmen ini mulai menyatu kembali. Bayangkan sebuah jam pasir. Dalam kehidupan biasa, pasir terus jatuh dari atas ke bawah. Itulah energi yang terkuras oleh pikiran, emosi, dan aktivitas tanpa jeda. Gerakan energi kuno membalik jam pasir itu bukan dengan mengguncangnya, tetapi dengan mengubah gravitasinya. Perlahan, pasir berhenti jatuh dan mulai naik. Inilah sensasi yang banyak praktisi gambarkan sebagai tubuh terasa penuh dari dalam. Secara internal, sistem saraf memasuki keadaan yang jarang dialami manusia modern. Waspada namun tenang. Ini bukan relaksasi pasif, melainkan kehadiran hidup. Dalam kondisi ini, tubuh berhenti memprioritaskan bertahan hidup dan mulai mengaktifkan perbaikan. Dalam bahasa esoterik, ini disebut mengembalikan energi ke rumahnya. Energi yang sebelumnya tercecer di luar, dalam kecemasan tentang masa depan atau penyesalan masa lalu, kembali ke pusat. Dan pusat inilah yang mengatur regenerasi. Banyak orang terkejut ketika mendapati bahwa kelelahan kronis mereka bukan disebabkan oleh kurang tidur, tetapi oleh energi yang terus jatuh ke arah yang salah. Ketika arah itu dibalik, vitalitas muncul tanpa usaha tambah. Perubahan halus pada wajah dan tubuh. Tanpa perlu dipaksakan, otot-otot wajah mulai melembut. Ini bukan karena latihan otot, melainkan karena ketegangan internal berkurang. Dalam tradisi Tao, wajah dianggap sebagai peta aliran energi organ. Ketika organ menerima kembali energi yang cukup, wajah pun berubah. Kulit tidak diremajakan dari luar, tetapi dari dalam, melalui aliran yang lebih stabil dan penuh. Ini sebabnya para praktisi kuno tampak tenang dan jernih, bukan sekadar muda. Aspek paling jarang dipahami dari praktik ini adalah pengaruhnya terhadap persepsi waktu. Ketika energi tidak lagi bocor, kesadaran tidak tergesa-gesa, waktu terasa meluas. Dan disinilah paradoksnya, tubuh menua lebih lambat ketika Anda berhenti mengejar waktu. Dalam kebijaksanaan kuno, waktu bukan musuh. Ia adalah cermin dari kondisi internal. Ketika Anda hidup terpecah, waktu terasa kejam. Ketika Anda hidup terpusat, waktu menjadi sekutu. Mengapa? Ini bukan ilusi. Skeptisisme wajar muncul. Pikiran modern ingin bukti instan. Namun tradisi esoterik selalu mengingatkan, perubahan energi mendahului perubahan materi. Seperti musim yang berganti, tanda-tanda awal sering tak terlihat, namun tak terbantahkan bagi yang mengalaminya. Apa yang terjadi bukanlah Anda melawan penuaan, melainkan berhenti memberi makan proses yang mempercepatnya. Dan ini baru separuh cerita. Setelah arah energi mulai stabil, praktik ini memasuki wilayah yang jarang dibahas, bahkan di kalangan praktisi spiritual. Inilah fase di mana banyak orang berhenti, bukan karena gagal, tetapi karena apa yang muncul terasa asing. Tubuh tidak lagi berjalan dengan pola lama, dan pikiran kehilangan kendali yang biasa ia miliki. Dalam teks alkimia internal Tao, fase ini disebut kembalinya naga ke gua. Sebuah metafora untuk energi yang dulu aktif di luar, dalam reaksi, dorongan, dan kebiasaan, kini menarik diri ke dalam, ke pusat yang sunyi. Pada tahap ini, penuaan tidak hanya melambat, ia kehilangan dominasinya sebagai pengalaman psikologis. Paradoks pertama, semakin sedikit usaha yang Anda lakukan, semakin besar efeknya. Ini bertentangan dengan logika dunia luar. Banyak orang mencoba mengoptimalkan latihan, menambahkan teknik, durasi, atau visualisasi berlebihan. Justru disinilah energi kembali bocor. Kebijaksanaan kuno mengajarkan bahwa tubuh tahu cara memperbarui dirinya, asal tidak diganggu. Gerakan energi bukan instruksi keras, melainkan undangan. Ketika Anda berhenti memaksa, sistem internal mulai bekerja dengan kecerdasan alaminya. Salah satu aspek yang jarang dibicarakan adalah munculnya sensasi atau emosi lama. Ini bukan efek samping.
Ini adalah tanda pembersihan. Penuaan bukan hanya fisik, ia juga akumulasi memori yang tidak pernah dilepaskan. Ketika energi kembali naik melalui tulang belakang, ia melewati simpul-simpul waktu, bagian tubuh yang menyimpan pengalaman masa lalu. Pelepasan ini sering terasa seperti kelelahan sementara, mimpi yang intens, atau kebutuhan untuk lebih banyak diam. Tradisi kuno menyarankan jangan dianalisis, biarkan berlalu. Pada tahap lanjut, praktisi mulai merasakan sinkronisasi yang halus dengan ritme alam. Bangun tanpa alarm, lapar pada waktu yang tepat, pulih lebih cepat setelah kelelahan. Ini bukan kebetulan biologis, melainkan tanda bahwa tubuh kembali selaras dengan siklus yang lebih besar. Dalam kondisi ini, usia kronologis kehilangan maknanya. Tubuh merespons ritme internal, bukan kalender eksternal. Inilah rahasia mengapa beberapa orang tampak tidak berubah selama bertahun-tahun. Ironisnya, penuaan kembali dipercepat ketika seseorang mulai mengukur kemajuan. Setiap kali Anda memeriksa apakah latihan ini berhasil, energi kembali jatuh ke pikiran. Tradisi kuno menekankan satu hal: praktik ini bekerja paling baik ketika Anda melupakannya. Anda menanam benih, menyiraminya, lalu membiarkannya tumbuh. Tidak ada petani yang mencabut tanaman setiap hari untuk melihat akarnya. Pada titik ini, pembalikan penuaan bukan lagi tujuan. Ia menjadi efek samping dari kehidupan yang lebih terpusat. Tubuh tidak diremajakan karena diperintah, tetapi karena akhirnya diberi kondisi yang benar. Dan inilah pemahaman yang paling sunyi namun paling kuat. Ketika energi bergerak sebagaimana mestinya, waktu berhenti menjadi penguasa. Ia hanya menjadi saksi. Mari kita kembali ke awal, ke pertanyaan yang mungkin kini terdengar berbeda. Bagaimana jika penuaan bukanlah sesuatu yang harus dilawan, melainkan dipahami arahnya? Sepanjang perjalanan ini, kita telah melihat bahwa kebijaksanaan kuno tidak menawarkan pelarian dari waktu, tetapi hubungan baru dengannya. Hubungan yang dibangun melalui tubuh, napas, dan kesadaran. Kita membahas bagaimana tradisi kuno memandang tubuh sebagai medan energi, bukan mesin yang aus. Kita menyentuh gerakan sederhana, namun mendalam, yang membalik arah aliran internal, menghentikan kebocoran, memulihkan pusat, dan mengaktifkan kembali kecerdasan alami tubuh. Kita menelusuri apa yang terjadi ketika energi berhenti jatuh dan mulai naik, vitalitas kembali, persepsi waktu meluas, dan tubuh memasuki keadaan pemulihan yang jarang disentuh oleh kehidupan modern. Yang terpenting, kita memahami bahwa pembalikan penuaan bukanlah tujuan yang dikejar dengan ambisi, melainkan kondisi yang muncul ketika hidup kembali selaras. Ketika Anda berhenti memaksa tubuh menjadi sesuatu, tubuh mulai mengingat siapa dirinya. Gerakan energi kuno ini tidak meminta Anda untuk percaya. Ia hanya meminta Anda untuk hadir, untuk mencoba dengan lembut, konsisten, dan tanpa tuntutan. Dalam keheningan praktik itulah jawaban muncul, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman langsung. Jika ada satu hal yang patut direnungkan setelah video ini, maka itu adalah ini. Kemana energi Anda mengalir hari ini? Karena di sanalah waktu sedang bekerja. Dan ketika Anda mulai mengarahkan energi dengan sadar, Anda tidak hanya memengaruhi tubuh Anda mengubah cara Anda berjalan bersama waktu itu sendiri. Luangkan beberapa menit setiap hari. Dengarkan tubuh, rasakan arah. Biarkan perubahan terjadi tanpa diumumkan. Kebijaksanaan kuno selalu bekerja dengan cara yang sama, diam-diam, dalam, dan tak terbantahkan bagi mereka yang mengalaminya. Dan mungkin suatu hari nanti, Anda akan menyadari bahwa waktu tidak pernah benar-benar berusaha mengejar Anda.
Ia hanya menunggu Anda kembali ke pusat.